kalau aku tuh target tuh minimal 25. Minimal 25. Bukan maksimal ya? Bukan maksimal. Enggak, esensinya apa, Bos? Kalau ngomong-ngomong soal cewek atau mantan pacar, mantan dokter berapa sih? Punya mantan berapa dokter? Apa sekarang baru mulai? Telat nakal nih? Ayo, kayaknya telat nih. Enggak lah, dari Enggak, dulu lah. enggak. Malah anjir keselin ini arahan siapa sih? I bet you stick your head in fire. I just be holding you. Why are you stupid to realize you got a demon stick it in us? Calling them as if they got me alive. Halo guys, kembali lagi di konten Maya Aldul TV. Huha. Sekarang kita sedang bersama dokter, tapi bukan dokter biasa. Dokter yang sering apa ya? Kalau ngomong tuh kayaknya keras gitu loh. Kita bersama Dokter Tirta. Yoi bosku, apa kabar semua? Piye kabare? Alhamdulillah saya Pak. Saya, oke. Saya pakai masker ya. Enggak apa-apa. Kalau kita apa ya? Santai aja. Kita boleh, tapi kalau di rumah gini boleh nggak sih nggak pakai masker tuh? Kan tadi masuk aja di shop kan? Oh iya, Iya, santai. Oke. Masuk di shop, Pak. Negatif nggak kau? Negatif. Positif yang lain ya? Bentar ini dicurigai ini. Nyambung nih, Ini susah nih marah nih. Umur berapa? Apa? Umur berapa? 21. 23. 29. 29. Wah, dia kan muda lagi Saya saya. masih Cowok bakal semua. boys talk nih. Voice talk ya, voice talk. Jadi sebenarnya Dokter Tirta tuh kita agak punya banyak kesamaan. Kita tuh sebenarnya Apa ya? nyamain aja nih. Apa? Kita tuh sebenarnya sama-sama suka bola. Ya kalau bola iya. Kalau Kalau Dokter Tirta perbedaannya fans fansnya. apa? gol Liverpool anjir. Wah berat nih. Men, YNWA sampai ke darah. Woi, coba tunjukin. YNWA sampai darah. You never win Ini again. kalau ada, wah anjir. Jelas nih. Ya ngomong kayak gini dah kamu enggak. Lu MU ya? MU dong. Kayak gini. Tolong dong take out. Saya nggak mau podcast. Ini apa? Perlu nggak aku duduk di tengah supaya nggak terlalu MU Liverpool sebenarnya nggak enak. Aku kan fans Chelsea. Enggak, sama aja sih. Lu tim plastik. Langsung seru lagi di atas tuh kayak. Allah lu mah tim plastik lu mah. Kemarin ngepost langsung MU, terus lokasi @Puncak Bogor. Gila Kalau banget. dia tuh cuman sesas, ya paling cuman ntar lagi. Enggak, di musim kemarin sini. tuh MU lagi di atas, terus turun lagi. Kalau di atas tapi setelah berapa? Ya, Setelah berapa tahun di atas? Kemarin setelah 7 tahun. Enggak cuman, oke. Kemarin tuh MU lagi di atas, kan sempat turun lagi kan, itu lagi beli mie instan, habis itu naik lagi. Gitu. Itu hanya keberuntungan. Percayalah, suatu saat tetap Liverpool tuh tahun ini yang juara, Bos. Oh, tidak bisa. Oh, berani aku buka taruhan. Kalau tahun ini yang juara MU, Bor. Aku pakai jersey MU ngomong saya hidup mendukung MU. Pindah klub ya? Oh, enggak, kalau pindah klub enggak. Saya pernah kalah taruhan sama Rian Demasif. Oh, ajakin taruhan aja coba. Taruhan aja gini. Ayo, Ini gimana? saksi di podcast ya. Aku Chelsea diem aja. Enggak, kita taruhan aja. Kita taruhnya waktu itu sama Bang Rian gimana? Taruhan sama Rian adalah kalau misalkan yang juara itu adalah gini deh, FA, Piala FA minggu depan kan. Iya. Kalau yang menang Liverpool, kamu pakai jersey Liverpool, meneriakkan, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Al, saya kalah dengan Dokter Tirta, hidup YNWA, MU jelek, Liverpool keren. Ale. Kalau sampai di FA yang menang MU, kebalikannya. Loh, Aku kalau GG nggak seru, berani nggak? Kalau FA itu nggak intens, nggak kayak Premier. juara berarti. Kan sudah lewat kemarin Premier League, 0-0. yakin. Mau nantangin Premier League, Oke, yakin. sampai akhir musim, ya, siapa yang paling di atas? Oke, siapa yang paling di atas? Nggak Oke. perlu juara, tapi siapa yang di atas aja. Oke. Terus kalau Chelsea yang juara, kalian ngapain? Kagak mungkin. Lu tuh udah dagang kopi aja udah. Lu dagang kopi enggak usah dukung Apa bola ganti aja. pelatih kan ya? Ganti Udah pelatih. jelek lu, udah pelatihkan lu. Iya, sama kita. Kalau yang di atas MU gimana ya? Ayo. Ya boleh, itu pakai baju MU, taruh di feed selama sebulan mungkin ya. Anjir ya, siap. Nah, oke. Siap. Soalnya dulu Al pernah dia taruhan MU Liverpool yang kalah bakar kaos pernah kan? Anjir. Oh, nggak pernah. Siapa yang bakar di kaos TFC anjir? yang nobar Oh, tuh? bukan, itu Chelsea. Enggak, yang sampai Android nangis karena Itu Chelsea. bukan Liverpool ya. Bukan. Jadi pernah dulu temen ada dia taruhan MU Chelsea ya. Yang Yang mana? kalah. Jadi nobar rame, nobar bersama komunitas. Yang kalah harus bakar baju. Bukan taruhan sih sebenarnya, jadi kayak temen gue itu pas kita nonton di satu bilangnya apa ya? Ya tempat fast food gitu lah. Tempat fast food, Cuman bisa terus- nobar. Terus
temanku ini ada kan caution, hati licin. Dibawa John Terry kan pernah kan? Ya pernah, John Terry kan kepleset kan. Ya, habis itu fans Chelsea balas, baju MU dibakar. Nah, temanku ini nangis, yang baperan orangnya. Anjir, kasihan banget cuy. Iya. Baju MU dibakar. Baju MU dibakar kalah. Emosional itu dia. Jadi emang sepak bola itu bisa menemukan emosional seperti itu. Iya, kalaupun yang pokoknya siapapun yang di atas tim di akhir EPL, di atas aja langsung juara. kalau dirimu berarti pakai jersey Liverpool juga pajang ya. Ya oke. Aku udah kalah nih sama si Rian nih, anjir dia. Dan itu menjadi Itu shit. kapan? Itu pas main PS. Jadi PS. aku main PS, nantang Rian 2 kali kalah aku. Terus aku pakai MU dan itu menjadi legend sampai sekarang, jadi shit post anjing. Tapi kali ini nggak bisa kalah. Liverpool akan juara. Lihat aja juara. Bakal pasti lebih tinggi daripada Jelas. MU ya, yakin ya? Dan lebih tinggi dari kalau Chelsea udah tim plastik. Maaf ya fans Chelsea ya. Itu emang faktanya begitu. Faktanya begitu, 6 kali juara di UCL. Salam 6 kali. Dan jujur, Liverpool tuh sekarang tim terbaik di Inggris. Ya, pialanya paling banyak. Tuh. Gabungan semua kita piala Enggak, paling banyak. 65 dong. MU 65, 66, Liverpool 65. Enggak, kebalik, saya 67 udah. Boleh kita Google? Oh, ya, coba Google coba. Coba nanti kita Google ya, kita Google. Yang pasti Chelsea lebih sedikit ya. Oh jelas, kau itu urusin Lampard aja udah. Ini sumpah nih susah ya kalau cowok-cowok ngomong bertiga ya. Iya, kalau kita ngomong bola langsung panjang gitu. Satu segmen bola doang nih. Dan lumayan lah kalau saya jejer sama mereka, jejer dan bahasa lebih cowok. Kalau sebelah sama mereka itu level kegantengan saya naik. Kenapa tuh? Ya level kegantengan saya naik. Lu tuh defense sama idolamu dari para cewek seangkatan saya banyak. Ada ya? Brondong katanya kalian. Oh iya. Hati-hati ya. Kemarin yang pilot itu juga kayak seangkatan sama Dokter Tita deh. Pilot siapa? Pilotnya kemarin lagi rame itu. Atira. Iya, dia kayak angkatan 91 juga deh. Oh 11-1. Aku pas dikenalin, wah ini masih berondong. Dibilang berondong aku. Wah ya gak apa-apa dong. Malah bagus ya? Bagus ya apa. High quality brondong. Bener. Ini gue suka nih. Oke guys, karena gue masih jomblo, kalau kalian butuh high quality Oh, lu jomblo orang? Jomblo. Kok bisa? Lu bukannya kemarin udah gosip banyak ya? Ya gitu deh. Jadi sebenarnya persamaan kita sama Dokter Tita tuh kita sama-sama suka bola, sama-sama suka bisnis. Iya, pasti. Cuma perbedaannya adalah gua jomblo, guys. Lah gua juga jomblo kan, gua kan cerai 2018, divorce, duda. Lu sekarang bukannya punya pacar selebgram ya? Bukan, belum. Belum tahu nih. Oh, maaf, ini tolong dikata. Bisa skip. Ini masih kacau hubungannya. Lu pinter ya keponya ya, hadir di orang dia. Waduh Buddha lu aja. Ini Dokter Tita bilang udah cerai ya? Aku udah pernah nikah, umur Berapa tuh kalau boleh tahu? muda, Pak. Udah muda, Pak. Pokoknya seumuran kau lah aku nikah. Seumuran aku 21. 21? Gitu. Aku tuh nikah benar-benar di umuran yang sangat muda, kayak habis lulus, punya kerjaan, usaha, financial freedom lah saat itu. Cuman secara mental nggak siap. Nah itu tuh ya aku tentang mental. Kenapa kau menikah? Mau nikah? Hah? Kok aku nggak tahu Apa sih? kau? Umur 23. Mau nikah kapan kau? Kalau aku tuh target tuh minimal 25. Minimal 25. Bukan maksimal ya? Bukan maksimal. Enggak. Esensinya apa, Bos? Pengen jadi pamut. Nah, sekarang Dokter Tita udah jadi pamut. Nah, yang aneh makanya kita Pernah menjadi kita pamut. butuh nasihat. Dar. Ini serius lu ngomong mau umur 25 mau nikah? Serius. 2 tahun lagi loh. Karena kan Soekarno umur 25, Nabi Muhammad umur 25. Ya bener sih. Papaku umur juga, ayahku umur 25. Jadi gini sih, Ya 24, 25 lah. 25 kakak. zaman tuh jadi gini sih Al. Maksudnya dari pengalaman sih, aku kan bukan berarti aku anti nikah muda ya, bukan. Oh iya, sebentar. Sorry potong. Aku punya hadiah untuk Dokter Tirta. Gue bawain kopi Rumah Rumi. Suka kopi ya? Suka. Suka kopi ya? Suka. Kita Latte, punya- apa nih? Kopi apa nih? Kopi ini namanya Dewa dan Ratu. Kita punya 2 rasa. Suka Yang Dewa itu lebih strong dan yang Ratu lebih creamy. Oh, strong aja, strong. Oh, Dokter enak strong. Berarti kita kasih Strong. kopi Dewa. Strong. Ini ada ini, Amer ya? Nanti kita setelah ini kita ngamer. Wah. Ya itulah Bronx lah. Tapi gimana caranya minum pakai masker? Ya dibuka lah. Kan minum saya. Oh iya. Saya bisa ngeles. Kenapa dokter tidak minum? Oh iya, kalian juga mau ngopi ya? Oh boleh. Mau Dewa mau Ratu? Enak ya? Dewa. Dewa. Gue yang Ratu sih. Berapa harga? Ini cuma 19 ribuan aja.
Emang Karena Dewa 19, Dewa 19. Covid 19. Harga kopi 19. Oh ya benar. Boleh cocok loh. Nyambung semua ya. Selama pandemi hancur ya. Sama nggak mungkin nggak. Lumayan survival. Lumayan survive ya. Jadi gimana tadi lanjut? Mau nanya Ya, nasihat jadi dokter Tirta. Jadi Yang gini pernah sih. nikah muda, terus apa nasihat dan advice untuk aku yang mau nikah umur 25. Minimal tuh 25. Jadi nikah itu maksudnya gini sih, kalau bagi orang zaman tuh udah berubah. Maksudnya kalau kamu bicara di 20 tahun lalu kayak 20 years ago tuh kayak pembicaraan jadi serius banget ya. iya. Kenapa ya cowok-cowok kalau bertiga ngomong Dari bola ya. malam dari bola pasti kayak gini nih. Oh, makin malam makin dalam. Oh makin dalam, oke. Siap. Jadi ini aku pakai mas copot nggak minum, awas lu goreng ya. Awas lu, ini netizen lu direkam. Jadi dokter itu lagi minum guys. Minum. Jadi Kita juga jarang. Swab gua juga negatif, masuk sini harus PCR ya. Iya, berarti PCR. Masuk rumahnya Al tuh harus PCR. Al tuh kayak nama pertama anakku sih. Jadi gini ya, kalau misalkan kita tuh di zaman kita muda lulus, orang tuh pasti membandingin nikah karena umur. Dia pertama ya. Di awal-awal ya kayak nikah karena umur, bukan nikah karena finansial atau nikah karena mental atau nikah karena umur. rata-rata pertama itu nikah karena umur, kayak temennya udah nikah gua kapan. Terus yang kedua, pada waktu itu aku nikah karena aku merasa aku udah keren secara finansial, it means membuat aku arogan. Nah, pada waktu nikah ternyata change-nya itu berbeda. Life itu has been change, jadi berbeda banget. Kayak kita harus sadar bahwa kita nggak bisa bebas. Satu. Terus kedua, karir kita pasti dirambat. Loh, kalau bisa kan nikah rezekinya iya, tapi ketika kita nggak mungkin kayak bisa ekspor kemana, karena aku pengen spesialis, dan ternyata istriku saat itu juga pengen spesialis, dan menikah itu menyatukan dua keluarga berbeda, besar. Terus ketiga, kita kan kalau nikah tinggalnya bareng terus ya. Banyak kebiasaan yang berbeda, debat perselisihan karena hal kecil, belum kalau udah punya anak. Nah, ketika nikah tuh seperti itu, dan ternyata karena egoku masih tinggi, aku yang salah. Jadi akhirnya aku divorce karena kembali lagi setiap perceraian maupun yang salah cowok, yang salah pasti selalu cowok. Karena kita kepala keluarga. Nah, saranku buat kamu sih, tanya pada dirimu sendiri. Kalau kamu masih pengen explore, berpetualang, pengen sana sini, maksudnya sana sini tuh pengen experience, nyari pengalaman atau Ngomong apa nih? ya lu misal pengen kerja apa, lu pengen ke negara apa, lu pengen berwisata kemana, ya masih pengen kesana kemari, pengen party, pengen hangout, pengen apa, pengen masih pulang pagi, lu jangan nikah bro, karena itu akan ngacauin pernikahan. Jadi sebenarnya lebih ke udah siap membagi waktunya untuk istri atau belum ya? Betul. Jadi kayak ketika nikah tuh hidup tuh bukan tentang dirimu doang, tapi tentang anakmu, tentang keluarga, tentang rumah. Karena rumah kembali. Nah, kalau kamu masih belum, kayaknya gue masih pengen ekspor sana sini, tunda dulu. Karena kalau enggak, lu akan mengalami apa yang gue alamin. Kenapa? Semakin gede nikahnya, semakin malu kalau cerai, anjir. Iya benar. Anjir, kalau di Jawa kan nikah itu cewek, habis itu ngunduh mantu. Yang terjadi adalah ketika aku divorce, wah gue harus jelasin ke keluarga mantan istri, gue harus jelasin ke mantan mertua, gue harus minta maaf ke orang tua aku harus minta maaf ke semua yang diundang, malu ada. Dan akhirnya ketika kita mau nikah lagi, trauma, butuh waktu nggak sebentar. Dan apalagi anak-anak kita masih kecil. Nah, kalau kamu udah siap secara mental, nggak apa-apa. Cuman jangan buru-buru dalam artian, kamu alasan nikah tuh jangan ini. Satu, gue siap kok secara finansial. Wah, tuh sombong, nggak mungkin. Hancur lu pasti. Itu Jangan. Atau kedua, temen gue udah nikah, gue pengen nikah. Atau terpacu karena umur. Wah, itu pantangan bos. Gue harus nikah sebelum umur 25. Wah, itu namanya mendahului. Berarti kayak dia misalkan umur 26 terus, wah gue pengen 25 nikah tapi ternyata dia belum siap, tapi dia maksain nikah, salah dia. Salah. Jangan maksain nikah karena umur. Paksain karena emang secara mental dan secara hati lu siap. Jadi nikah bukan cara cinta doang. Ya karena latihannya gini lah. Satu, latihan buat rekening baru. Kamu sama calon istrimu nabung untuk resepsi paling nggak. Walaupun aku yakin orang tuamu pasti bantu, karena itu kewajiban orang tua yang bantu anak. Ya kamu latihan buat rekening baru. Seberapa besar kamu sama calon istrimu nabung buat nikah, itu baru pertama serius.
Itu pertama. Oke. Dan di situ uang nggak boleh diutek-utek. Itu adalah pembiayaan rumah atau apa, ya itu uang baru. Kalau ternyata sampai umur 25 kekumpul aja cuman alhamdulillah 1 M. Tapi bukannya kayak cowok harus mempersiapkan semuanya? Kagak, nikah itu enggak, soal ya? 2 orang. Oke. Kalau ceritanya kayak gini, kalau suatu saat cowok harus mempersiapkan semuanya, apes-apes, lu stroke, lu lumpuh, yang nyari duit siapa ya? Pilih lu harus terima fakta itu, kagak mungkin enggak. Nah itu yang dulu aku nggak bisa terima fakta, ternyata mantan istriku dia lebih jago. Dia, kan aku IP 38, dia 39. Lebih pinter dia akui. Dan aku nggak siap menerima fakta, ternyata dia lebih jago. Itu yang buat idealisku. Jadi dia lebih dominan gitu nggak? Lebih dominan juga. Nah, Oh, jadi kamu latihan nabung untuk latih finansial, berapapun tabungan orang tua masih bantu, tapi dari situ kelihatan dedikasi ya. It means kalau kamu suatu saat nikah, kenapa istrimu bisa cover. Terus kedua, kalau masih nyebut kata putus, fix gak mungkin bisa nikah. Contoh? Misal kayak gini, kita nikah ya. Wah, keren. Terus umur 24 berantem, putus gua. Segampang itu ketika lu nikah lu ngomong cerai. Berapapun emosi ya lu harus hindarin kata putus. Kalau lu udah serius ya. Tapi kan itu kan karena emosi. Gak boleh. Lah karena kalau dia bilang, gua talak lu 3. Dia alasan, maaf ya gua emosi. Men, ucapan talak tuh bahaya men. Itu yang beda. Lu kalau di pacaran ngomong putus gampang Tapi ketika nikah lu ngomong talak itu udah beda hitungannya. Lu harus akad lagi. Ijab lagi anjir, parah. Ayo lo udah siap Nah, belum? yang Ayo. ketiga ini. Kalau kamu masih merasa hidupmu sama temanmu lebih berarti daripada istrimu, ya itu lo gak bisa nikah. Itu yang aku rasain dulu pacaran gitu. Misal, lu pacaran, terus pacarmu bilang, waktu buat aku kapan? Lo enggak, nih Evan aku punya teman bla 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 bla. Kagak bisa. Itu yang aku rasain dulu pacaran. Iya. Sama. Ya, gue masih kayak gitu. Itu penyebab gue Gimana? cerai. Karena gue kelayapan kemana-mana. Iya. Gue bisa nggak pulang rumah 7 bulan. Itu setelah nikah. Iya. Karena aku nggak bisa meninggalkan kehidupanku dari umur 17. Terlama di jalan kan. Apa mungkin sebelumnya belum ada perjanjian kayak gitu? Belum ada perjanjian. Jadi nggak bisa ada yang namanya open relationship. Mustahil. It's almost impossible. Open relationship bisa di pacaran, tapi kalau di nikah bahaya. Yang bisa open DO ya. Hei. Lihat anjir ya. Seneng. Lu merah ada ya. Ayo gua akuin bunda lu lo. Asal Ayo. jangan bacot di blog. Ya. Ini seneng gua. Hati-hati nih. Ini ada bunda lo. Gua atuin dulu di depan. Halo Bunda. Halo bunda. Ini Halo, Bunda. ternyata Al pernah BO banyak nih. Bukan booking out lapangan bola. lapangan bola. Jadi itu sih Al. Jadi 3 ini harus kompeten. Misalkan kamu pacarmu sudah bisa nabung, keeping money, save money berarti finansial. Jangan sering gampang putus, berarti itu kestabilan emosi. Yang ketiga, waktu sama temenmu. Misal kamu masih sering hangout, let's say, ayo kita ke klub dong, bla bla bla. Tapi cewek Ini nggak sebelum usah. pacaran ya? Sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Oke. Misalkan kamu udah komit nih, 23 mau nikah, 25 mau nikah, 23 kamu bilang ke calon istri, berarti ngelamar lah. At least, bukan ngelamar sih, kayak bilang keseriusan. Komit ya. Komit, tapi ternyata kamu masih pengen kelayapan sama temenmu. Ya kan nggak salah juga kan? It means ketika nikah kamu nggak bisa ninggalin itu. Kamu harus siap ninggalin itu. Ya kamu harus pulang ketika temenmu bilang, yuk hangout yuk. Loh, gua harus ada bini gua. Wah, lu cupu lu, takutmu sama Berarti istri lu. kalau misalkan bini tergantung dengan sifatnya masing-masing. Siapa tahu kalau misalkan bini aku kayak lebih santai gitu. Sekarang gua tanya, kamu rela nggak kalau udah nikah istrimu nongkrong sama cowok banyak? Ayo, Ya, enggak. dibalik. Enggak, cuman kalau misalnya kita kan bisa habis nikah terus kita nongkrong kayak Ya kalau boys nongkrong night, nggak apa-apa, boys esok. night gitu. Nggak apa-apa. Dibalik, kalau ternyata girls night, rela nggak? Ya cowok tuh rata-rata kayak gitu Al. Jadi maksudnya cowok tuh lupa bahwa, kalau aku yang ngerasain ya, kalau aku udah merasa di pos tuh, cowok tuh kadang merada lupa tuh adalah ketika kita nongkrong sama cowok, kita nggak mau dibatasin. Sekarang ikhlas nggak kalau cewek-cewek pada nongkrong? Lu nggak boleh ganggu dia 3 hari 3 malam, atau lu nggak mau ngecek HP-nya dia 3 hari 3 malam. Jadi lu bilang ke cewek lu, gue komit sama lu. Nin, kalau nikah udah nggak boleh nakal ya. Habisin jatah nakal lu, gue nggak akan cemburu. Lu keren. Tapi setelah nikah lu nggak usah nakal. Itu rata-rata nggak akan nakal bos. Lu kalau udah serius sama cewek kayak gitu, kita mau nikah nih 2 tahun lagi, gue serius, gue sayang sama lu, gue nikah sama lu. 2 tahun lalu, kalau emang jodoh, selama 2 tahun ini lu pengen nakal, bebasin semua, gue gak akan cemburu. Tapi setelah nikah, komit gak boleh nakal. Nah kalau itu dalam arti kayak Selingkuh? Ya yakin lah, gue tuh
nggak hanya cowok yang nakal, cewek pun sih kayak gitu, kayak selingkuh, japian sana sini, flirting, mabok, pulang malam, nggak jelas kemana, liburan sama orang, atau dalam artian jangan madat ya. Kita bicara lifestyle yang memang ada di Indonesia seperti itulah, udah kayak seperti itu, kita nggak usah munafik lah gitu. Nah kalau kamu yang bisa seperti itu nggak apa-apa, tapi ketika kamu buat seperti itu rata-rata setelah bebas, baik cowok sama ceweknya selama-lama lah nggak mau, karena dia akan mikir anjir kalau gua party mesti cewek gua party, lama-lama terasa kan bingung. Itu caranya. Tapi nggak apa-apa dong kalau misalnya istri ikut. Ya nggak apa-apa, it means ya tantanganmu sendiri. Dan biasanya cowok-cowok yang selingkuh ketika udah punya keluarga itu telat nakal. Oke, ya. Telat nakal, jadi dia selama muda mungkin nggak pernah. Kalau aku jadi mungkin kayaknya udah capek. Makanya mau nikah. Ayo tolong barisan sakit hati. Berarti ketika nikah lu nanti karangan bunganya banyak aja. Oh belum atau Dari siapa anjing, barisan sakit hati mantan anjing. Yang pernah lu tinggal, ingat mukanya, nggak ingat mukanya, enak rasanya, anjing goblok dia sini. Korwil Bali. Ya, salah. Jadi Calon istrimu siapa sih? Alisan ya. Alisan. Udah dilamar. Belum, cuman kalau untuk ngobrol ke orang tuanya, ke bapaknya udah. Cuma kayaknya aku yakin dari pertanyaan pertama udah siap belum bagi waktu untuk istri dan Siap. mengurangi waktu sama temen, kayaknya nggak siap nih. Udah tahu dari mana? Nggak tahu, aku kan cuman asumsiku aja. Apakah sudah siap membagi waktu untuk istri, apalagi nanti kalau punya anak tambah anak? Oh kalau udah punya anak mungkin pasti bakal siap. Tapi alasan apa sih kenapa kamu pengen 25? Karena gini, kalau Itu gini 2 tahun lagi agak- cepet loh. salah satu alasannya adalah karena aku kan suka main bola. Terus? Nah kalau misalnya punya anak cowok, kita masih bisa main bareng gitu loh. Oh iya. Kalau anaknya kakak Al nanti Cewek. jadi fans Liverpool, nggak gimana? apa-apa. gua nggak bisa gua. Anak gua fans. Oh ya nggak, pasti kalau punya anak cowok pasti aku dokter MU. Lu dukung MU keluar lu dari rumah. Oh iya, Oh gitu. dokter kita gitu. Oh jelas. Bos MU. Nggak ada. Lebih baik nggak. Apa? GGMU. Wah, bagus. Wah, kau dari rumah kau. Ntar, tapi bener nih, kau pengen serius di 25. Bunda udah tahu. Minimal 25. Orang tuamu udah tahu. Udah. Ya udah, lanjutin lah. Kalau emang udah Karena serius, dari lanjutin. ayah pun dari bunda kalau bisa Lanjutin. Cuman ya kalau itu. bisa nikah cepet. Bisa maksudnya apa ya kalau ini bahasa kasarnya halalin. Oh ya lali lah. Cuman ya ingat 3 hal yang aku bilang lah. Kalau masih pengen bebas, latihan nabung, latihan kontrol emosi. Jangan gampang ngomong putus. Kalau masih pengen keluyuran, atau latihan nabung. Kalau ngomong-ngomong soal cewek atau mantan pacar, mantan dokter berapa sih? Punya mantan berapa dok? Apa sekarang Baru mulai? telat nakal nih? Ayo, kayaknya telat nih. Emang kenakalan apa yang paling kau parah, kau pernah lakuin? Siapa Aku pernah nakal? Satu-satu lah. Penasaran aku sama kalian bertiga tuh penasaran aku semua. Soalnya di media ya aku tahu ya. Dulu ya di media kayak gitu.